Belakang bertahan dulu, gantian depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Lem TV Perekat Elemen Rakyat, selamat datang Bung Surya Sastra, Ketua DPC FSPLM SPSI Kota Batam. Betul? Ya, betul. Ini kayaknya masih di kantor. Jadi baru pulang kerja, kebetulan masuk malam. Jadi pagi ini kita ada agenda rapat aliansi, jadi harus kesini dulu. Wah, ini ketua DPC yang patut dicontoh. Masih bekerja, masuk malam, pagi, beraktivitas sebagai ketua, sebagai aktivis buruh nih kayaknya nih. Ya, mumpung masih sanggup, Bung. Oh gitu. tetap jaga kesehatan, Bung. Tapi sehat kan, Bung? Alhamdulillah masih sehat. Gimana kondisi pandemik di Batam? Cukup lumayan, sekarang sudah ada peningkatan, udah 1000 lebih, mendekati angka 1700-an sepertinya. Jadi memang cukup mengkhawatirkan. Berarti masih zona merah atau sudah zona kuning? Masih merah. Masih merah. Ya. Waduh, nggak bisa main ke Batam berarti kita nih Lem TV kayaknya. Bisa, kalau Bung Andi bisa kita bisa. Oh gitu. Siap. Ya Bung, kita kemarin MTV mencoba berusaha meliput semua kegiatan dari Kota Batam maupun Kepulauan Kepri Provinsi, dan alhamdulillah ada beberapa momen yang kita dapat siarkan, gitu kan, dan dapat siarkan terkait kegiatan dari Kota Batam. Nah, kemarin kalau tidak salah tanggal 16 Februari 2022, Aliansi Kota Batam dan Aliansi Kepri itu datang ke Jakarta terkait tentang aksi CMA. Betul, Bu? Betul, siap. Nih, saya cukup tertarik nih, Bung. Karena baru kali ini nih saya dengar orang luar pulau datang ke Jakarta berbondong-bondong, seluruh serikat pekerja gitu kan, bisa berbarengan. Boleh diceritakan, Bung, bisa berbarengan kenapa tuh? Oke, jadi begini, resepnya sederhana. Artinya di sini kita saling mendukung, saling terbuka dalam komunikasi hal apapun yang berhubungan dengan kepentingan buruh. Kita sama-sama sepakat kemarin untuk mengabaikan, artinya mengabaikan dalam tanda petik ya, bendera masing-masing. Nah, jadi sebelum ke sana kita kan sebetulnya ini ada beberapa hal yang menarik juga terjadi di Batam. Yang pertama, pasca penggabungan LEM menjadi satu, itu kan kita terpilih, kebetulan saya terpilih sebagai ketua DPC LEM pertama Kota Batam setelah penggabungan dari 4. Lalu di KC SPMI, konsulat cabang mereka juga dilakukan ada peralihan kepemimpinan juga, dan kebetulan terpilih waktu itu Bung Ramon. Nah, dan lalu di Lomenik juga teman-teman kita yang ada di sana itu ada Bung Zul ya ketuanya, dan ada Bung Ginting sebagai sekretaris. Nah, serta di FPBI itu ada Bung Masmur. Nah, kalau di CAP sesama SPSI kita sih sudah selalu sering komunikasi ya, ada CAP, ada TSK. Jadi yang agak menariknya kemarin itu kebetulan di 2021 terakhir kita 2021 itu Dewan Pengupahan Kota Batam itu kebetulan yang ada di dalam itu adalah saya satu. Terus ada Bung Ramon yang ketua KC SPMI sekarang, lalu juga ada Bung Ginting, sekretaris Lomenik, lalu di situ juga ada Bung Herman, ketua PC CAP Batam, ya kan. Nah, jadi ini komunikasi kita sudah berawal dari sana sebetulnya. Kita sudah melihat kepentingan buruh ke depan,
ditambah waktu itu ada PP 78, lalu ada perubahan wacana masuk ke Omnibus Law segala macam. Nah, kita sudah melihat bahwa ini semakin ke depan nantinya semakin berat tantangan buruh ini. Kalau kita masih tetap sendiri-sendiri dengan ego masing-masing warnanya dan benderanya, ini kayaknya akan semakin berat. Nah, jadi begitu sudah terpilih kawan-kawan ini di posisi masing-masing, kita duduk bareng, ngopi-ngopi bareng santai, ya, di luar hal formal lah, kita bicara santai. Akhirnya disepakati bahwa dulu kita juga di Batam ini sekitar tahun 2010-an itu kan ada aliansi juga yang cukup bagus waktu itu, yang juga bisa membuat UMK Batam naik lumayan besar waktu itu. Ya, walaupun di sana berakhir dengan bakar-bakaran lah kalau dulu ya kan, ada aksi anarkis. Nah, kita mau konsepnya ke depan kalau yang sekarang aliansinya cukup harus kuat lagi seperti 2010-an, tapi mungkin dengan konsep yang berbeda. Artinya kita lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya memang lebih terpelajar lah, lebih bisa mengedukasi kepada anggota, ya, tidak cuma sekedar menunjukkan bahwa buruh itu bisanya cuma ribut, mogok, demo, ngotot begitu aja, enggak. Tapi kita juga bisa tempuh jalur-jalur hukum yang ada disediakan oleh undang-undang dan pemerintah yang sudah membuatkan. Nah, jadi hal-hal tersebut kita coba. Ya, alhamdulillah dari komunikasi kita yang berjalan, akhirnya kita bisa menjadi sebuah aliansi yang cukup kuat untuk sampai saat ini, bahkan bisa melakukan aksi sampai nyebrang pulau, bisa mendatangi Tugu Monas. Bahkan kemarin teman-teman cukup bisa membuat kaget polisi, bisa berfoto pakai spanduk banner di depan MA. Padahal lokasi yang steril, ya kan? Jadi itu tidak terlepas dari ya, strategi yang tertutup di luar yang dipublis ya, supaya bisa melakukan itu tentu ada hal-hal yang sudah direncanakan dari sini. Ya, memang kita juga tidak koordinasikan dengan DPP kemarin. Nah, jadi itu awal mula kita bisa beraliansi. Lalu kita juga setiap kegiatan itu selalu mengadakan rapat, kita rutin. Hampir setiap hari itu seluruh pimpinan aliansi di Batam ketemu, khususnya itu minimal 3 orang, yaitu saya dengan Bung Ramon dan Bung Herman. Karena kebetulan saya dan Ramon saat ini dipercaya sebagai pimpinan aliansi, kita tunjuk sebagai sekretaris untuk melengkapi administrasi aliansi. Jadi untuk setiap kegiatan aksi, walaupun itu aksi atau cuma sekedar berkirim surat pada baik itu pemerintah atau instansi lainnya, kita selalu menggunakan di situ kopnya aliansi, tidak pernah menggunakan kop masing-masing federasi. Dan yang bertanda tangan pun di situ semua pimpinan federasi kita minta pada awalnya, lalu akhirnya kawan-kawan sepakat, karena kadang agak repot ini mengumpulkan tanda tangan dan tempelnya, akhirnya disepakati cukup pimpinan aja yang menandatangani. Nah, makanya akhirnya jadi yang tanda tangan itu cuma 2 orang, saya bersama Bung Ramon dari SPMI. Tapi kita juga buat stempelnya. Nah, stempel juga kita cari kemarin formatnya agak nyentrik dikit lah ya. Kita tiru itu stempelnya Mabes Polri. Tapi dengan sedikit modifikasi. Hati-hati tuh. Hati-hati sama kepolisian bisa dianggap itu nanti tuh. Oh enggak, kita udah antisipasi itu, kita buat agak sedikit berbeda. Oh gitu. Jadi mirip-mirip, kalau lihat sepintas mungkin, tapi kalau orang baca itu berbeda. Nah, aliansi ini awal muasalnya terbentuk tadi dibilang tahun 2021. 2021. Dibentuk tahun 2021. Ini karena upah. Kalau kita bicara awal memang benar, kita bicara upah awal. Tapi konsepnya tidak sebatas di upah. Boleh dijelaskan? Tapi langkah awalnya memang. Ya. Emang upahnya kenapa di Batam? Kok sampai terbentuk aliansi? Upah di Batam ini dulunya bagus. Dulu ya. Lalu kita mulai dikejar-kejar oleh kawan-kawan Bekasi, ya kan, ditinggalkan oleh kawan-kawan Karawang, ya kan, terus Jawa Timur juga udah mulai melejit, loh kok Batam gini-gini aja, ya kan. Nah, ini yang nggak benar, apalagi kalau kita bicara kawan-kawan Jakarta kan tidak bicara UMK, mereka bicaranya UMP, ya kan. Nah, ini yang kita lihat dan sesuai juga dengan aturan yang berlaku, semakin hari semakin mempersulit kita.
Makanya kita lihat UMK Batam dalam 5 tahun terakhir, 3 tahun awalnya itu di rentang 8%. Tapi di 2 tahun terakhir itu untuk 2021 itu hanya 0,5%. Artinya rekomendasi yang dikeluarkan ini tidak mengacu kemana-mana. Karena waktu itu kalau mengacu pada surat edaran Mendagri, itu tidak ada kenaikan. Artinya sama dengan UMK tahun 2020. Tapi dibilang mengacu kepada PP 78, ternyata nilainya bukan 3, sekian persen, hanya 0,5. Nah, ini kan waktu itu pejabat gubernur dan pejabat wali kota yang memberikan rekomendasi kan. Wali kota memberikan rekomendasi karena lagi musimnya pilkada waktu itu. Nah, disambut oleh pejabat gubernur juga melakukan kenaikan yang 0,5% tersebut. Nah, terus di 2022 ini naiknya juga 0,8 sekian ya kan. Artinya kalau 2021 cuman sekitar 20.000, ini tahun ini 35.000. Nah, ini kan sangat jauh menurun. Dari nilai rata-rata 3 tahun terakhir itu 8, sekian persen, sekarang menjadi 0, nah ini kan hal yang tidak beres sebetulnya. Nah, ini makanya kawan-kawan bisa terpicu lah di sini untuk berpikir bagaimana memperbaiki upah itu. Seperti itulah kira-kira. Berarti konsep yang dipakai pada saat kenaikan upah itu konsepnya adalah memakai peraturan yang baru, bukan begitu? Ya, jadi gini, kenapa kita mati-matian waktu itu memperjuangkan di 2021? Karena waktu itu masih berlaku adalah PP 78. Ya. Nah, dengan catatan begini, kalau dulu kan kita semua semenjak PP 78 diberlakukan, itu rata-rata kan sibuk menolak. Ya. Nggak ada yang setuju. Ya, tapi kita berpikiran di Batam agak sedikit berbeda. Kita tolak pun barang ini pasti juga tetap berjalan. Nah, mau tidak mau kita harus mencari celah yang bagusnya di situ apa yang bisa kita dapat. Nah, akhirnya setelah 3 tahun berjalan, ternyata benar bahwa UMK itu semakin lama semakin naik dan pengusaha semakin terjepit di situ posisinya dan akan ada perlawanan. Benar, terbukti dengan keluarnya Omnibus Law. Nah, jadi upah Batam ini yang dulunya sangat bagus kenaikannya sekarang menjadi hancur cuma 0, sekian persen. Nah, inilah yang membuat kita terpicu. Jadi motivasinya kuatnya di situ sebetulnya. Nah, kemarin aksi ke Jakarta itu kalau tidak salah adalah MA untuk pro terhadap buruh atau dalam arti tidak mengabaikan yang namanya kasasi daripada gubernur, kan gitu. Kalau boleh tahu, memang pada saat di Kepri dahulu pada saat sidang, gitu kan, apa sih putusannya sampai gubernur mengkasasi hasil putusan PT UN? Ya, jadi proses awalnya tentu dari penetapan UMK 2021 yang hanya Rp20.000 itu kenaikannya. Dari situ kita dari LEM, BPC LEM Kota Batam bersama DPD LEM Provinsi Kepri mempelajari, lalu kita melakukan gugatan. Kita lakukan gugatan ke Pengadilan Tun Tanjung Pinang, dan di situ putusannya cukup jelas bahwa Pengadilan Tun Tanjung Pinang itu memerintahkan kepada gubernur untuk mencabut SK yang tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi, dan diperintahkan untuk segera mengeluarkan atau menerbitkan SK UMK tahun 2021 Kota Batam sesuai dengan PP 78 yang menjadi dasar tuntutan kita, jadi gugatannya. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu diputuskan, ternyata kita lakukan dulu nih komunikasi dengan pihak provinsi, dengan pihak gubernur supaya bisa langsung dieksekusi. Tapi ternyata disayangkan gubernur dalam hal ini malah melakukan banding ke PT Tun Medan. Nah, di PT Tun Medan juga alhamdulillah kita dimenangkan. Jadi PT Tun Medan hanya menguatkan putusan PT UN Tanjung Pinang. Isinya tetap sama, jadi tidak ada satupun yang dirubah, hanya menguatkan. Nah, lalu itu setelah keluar juga kita komunikasi lagi dengan gubernur. Tapi ternyata sama, mereka melakukan kasasi ke Mahkamah Agung ya. Ya, kita dalam hal ini juga menghargai bahwa kasasi itu adalah hak dia, hak seorang gubernur untuk melakukan kasasi, karena untuk mencari
kepastian hukum ya, bahasanya kan seperti itu. Nah, kita ikuti. Nah, di sini kita memang melakukan upaya-upaya, artinya kita juga menekan mendorong supaya ini bisa cepat diputuskan, mengingat sudah sekitar 15 bulanan kita melakukan perjuangan ini untuk mendapatkan kepastian hukum terkait SK UMK tahun 2021 untuk Kota Batam dan UMP 2021 untuk Provinsi Kepri. Nah, kita sudah sempat datang ke Mahkamah Agung waktu itu, kalau saya tidak salah sekitar bulan Desember kalau tidak salah. Nah, itu kita mencari kepastian apakah betul ini sudah mendapat register atau belum di Mahkamah Agung. Ternyata memang belum. Nah, kita berupaya terus supaya ini bisa diregister secepat mungkin, dan sambil juga kita berusaha untuk melakukan lobby-lobby dengan gubernur. Di samping aksi juga tetap berjalan, berjilid-jilid seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kita demo itu berjilid di Batam tanpa henti. Nah, akhirnya segala upaya itu kita lakukan dan kita sudah yakin menang awalnya. Nah, namun beberapa minggu sebelum sekarang, itu di bulan awal Februari kalau saya tidak salah atau di akhir Januari, itu Ketua Mahkamah Agung malah berkunjung ke Kepri. Oh, bulan apa, Bung? Akhir Januari atau awal Februari, saya kurang ingat pasnya, tapi beberapa minggu terakhir. Nah, jadi setelah kita pelajari itu, akhirnya kita mulai agak khawatir nih. Jangan-jangan nantinya Mahkamah Agung ini memutuskan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kan? Karena sudah terjadi mungkin hal-hal yang kita tidak inginkan, komunikasi antara pihak gubernur, mungkin bukan gubernur ya, tapi orang-orang di sekitarnya melakukan komunikasi dengan Ketua Mahkamah Agung. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka akhirnya kita rapatkan lagi melalui aliansi dan kita minta disepakati bersama supaya setiap federasi yang ada dalam aliansi itu berkomunikasi dengan PP atau DPP-nya masing-masing. Tujuannya bagaimana? Supaya kita bisa melakukan aksi, ya aksi pengawalan lah kalau bisa kita bilang seperti itu, ke Mahkamah Agung. Dan kebetulan saya waktu itu komunikasi awalnya dengan Pak Haji Supri karena Wakil Ketua Bidang Organisasi. Alhamdulillah beliau sambut dengan baik dan dikasih beberapa petunjuk. Akhirnya kita bisa melakukan kegiatan sampai ke Jakarta ya. Nah, akhirnya waktu itu kita sempat melakukan Zoom meeting dengan Ketum Pak Arif. Terus ada juga, kalau saya tidak salah itu ketum dari KEP, lalu ada juga ketum dari TSK, dan juga tentu dari Lomenik juga ada. Cuman sewaktu itu tidak sempat hadir adalah dari DPP SPMI, karena mereka kebetulan ada Rapimnas di jam yang sama. Nah, jadi itu kita bisa maklumi, tapi di Batam kita komplit hadir semua. Diadakan di kantor DPD LEM waktu itu kita Zoom meeting barengan. Jadi Zoom meeting pun kita nggak mau terpisah-pisah, tetap harus di satu tempat. Seperti itulah. Intinya bagaimana menjaga kekompakan itu harus seperti itu. Nah, jadi kalau makan pun harus bareng di satu tempat yang sama. Piringnya boleh beda-beda. Nah, lalu akhirnya disepakati waktu itu bahwa akan dilakukan aksi di Jakarta dan kita mengirim beberapa utusan teman-teman dari Batam, dan mohon maaf saya yang mengkomunikasikan dengan DPP LEM, dengan Ketum, dengan Wakil Ketua Bidang Organisasi malah nggak bisa hadir karena kebetulan 2 hari sebelum berangkat teman-teman itu saya dalam kondisi yang agak drop, agak berat juga flu-nya, takutnya nanti malah di sana bukannya pulang malah nginap di Wisma Atlet ya kan. Nah, jadi dan kebetulan juga waktu itu di rapat di PC Kota Batam kita sepakati untuk KSB itu tidak berangkat. Jadi jadi ketua, sekretaris, bendahara itu tidak berangkat, yang berangkat teman-teman yang lain. Karena kita juga di samping mau aksi tersebut juga sudah mempersiapkan kegiatan untuk Harpekindo waktu itu. Nah, jadi dan setelah ngobrol dengan teman-teman juga, kalau semua pimpinan aliansi berangkat, kalau ada apa-apa nanti kan kacau juga, ya kan? Nah, jadi adalah yang tinggal satu di Batam, ya walaupun tidak ada masalah yang kita hadapi, alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Ya, tentu ucapan terima kasih tak terhingga buat
kawan-kawan DPP, ketum semua DPP LEM, terus juga kawan-kawan dari LEM DKI, LEM Bekasi, Banten, pokoknya sejabar Banten lah, dengan DKI atas dukungannya, dan kawan-kawan Bapor tentunya, dan tak lupa juga diliput oleh kawan-kawan media. Nah, ini tentu hal yang luar biasa karena kekompakan kita di sini ternyata bisa ditularkan sampai ke pusat, bisa turun bareng-bareng kan. Nah, Alhamdulillah, juga bisa alhamdulillah menjadi pemicu. Ya, siap. Ya, kita harapkan itu bisa menjadi tren yang positif lah untuk kepentingan kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia. Nah, tipsnya nih, tips dan triknya nih, supaya aliansi Batam bisa menular ke seluruh daerah, terutama ke pusat nih. Bolehlah dikasih tips dan triknya dari kawan-kawan Batam. Ya, kalau tips dan triknya sih sederhana. Awalnya yang penting itu antar pimpinannya punya ikatan emosional dulu, antar pribadi. Itu yang pertama ya kan, karena itulah yang kami lakukan selama ini. Terus yang kedua tentu keterbukaan informasi dan komunikasi. Ya, teman-teman dari serikat lain misalnya SPMI ataupun dari Lomenik atau yang KEP atau TSK, mereka ada instruksi atau apapun yang dari atasan atau istilahnya dari pusat, dari DPP ataupun DPW mereka, itu dikomunikasikan secara terbuka dengan kita di forum aliansi. Jadi setiap kegiatan itu juga kita bisa saling ikut ya. Contoh SPMI ada instruksi aksi dari pusat dan mereka mengagendakan aliansi itu, tapi instruksi aliansi yang dikeluarkan untuk di Batam itu tidak melalui kop surat SPMI, tapi kita tuangkan dalam bentuk instruksi dari aliansi. Nanti surat aliansi itulah yang disikapi masing-masing federasi. Ya, contohnya kita di LEM nanti tentu akan ada permintaan surat instruksi aksi untuk internal kita di LEM. Nah, saya akan minta ke Bung Daniel supaya dibuatkan, biasanya seperti itu. Nah, di SPMI juga begitu, kalau kita agenda dari pusat, DPP LEM menginstruksikan untuk melakukan aksi, kita juga sampaikan di aliansi, nanti aliansi akan buat juga suratnya, pemberitahuan kepolisian. Nah, nanti berdasarkan surat tersebut juga SPMI dan federasi lain akan membuat instruksi ke internal mereka masing-masing. Nah, jadi setiap kegiatan itu kita usahakan dilakukan selalu bersama. Jadi tidak dengan bendera masing-masing. Ya, tentu rintangannya tidak sedikit yang kita hadapi, sangat banyak, baik itu dari internal ataupun eksternal. Sama teman-teman federasi lain juga mengalami hal yang sama, tapi kita tidak melihat itu sebagai rintangan, tapi kita melihat itu bagaimana caranya tetap untuk menjaga kekompakan. Mantap. Mudah-mudahan ini didengar oleh para petinggi gitu ya. Jadi Ya, bisa ngepancing gitu kan. ya, Bisa mengikuti Batam nih. Kasarnya yang kota kabupaten bisa menyatu, masa nasional tidak gitu. amin. Terus, Ya, mudah-mudahan seperti itu. Hasil kemarin aksi, alhamdulillah yang saya dengar nih, saya baru dapat info juga tadi pagi, gitu kan, katanya kasasinya sudah ditolak oleh MA, katanya nih, saya baru dapat tadi pagi. Apa langkah selanjutnya nih buat kawan-kawan Batam nih setelah mengetahui hasil dari MA? Oke. Yang pertama tentu kita sangat bersyukur ya. Alhamdulillah putusannya kita tahu bersama bahwa itu kasasi gubernur ditolak. Baik itu untuk UMP ataupun UMK Kota Batam tahun 2021. Ya, ini suatu hal yang bagus. Memang apa yang kita harapkan. Tapi dengan sudah diputuskan tersebut bukan berarti selesai semua, tidak. Karena justru akan ada tantangan baru. Tantangan baru bagaimana kita bisa mengeksekusi putusan tersebut dengan benar kan, dengan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, ini juga jadi PR, makanya kita pagi ini tadi sudah berkumpul juga membahas itu sampai ke sana ke sininya sudah kita pelajari juga, kita kupas, dan mudah-mudahan kita juga bisa melihat hal-hal yang bisa kita lakukan ke depannya. Yang pertama sekali tentu kita akan lakukan adalah menunggu pemberitahuan resmi dari dari pengadilan, dari MA ke pengadilan setempat, PT UN setempat, dan disampaikan kepada para pihak supaya kita mendapatkan kepastian hukum, ya kan? Nah, setelah itu tentu kita akan meminta kepada gubernur memenuhi atau mematuhi putusan dari mahkamah tersebut, karena janji beliau
apapun yang diputuskan nantinya itu yang akan dibuat sebagai SK yang baru, ya kan, yang akan diikuti. Nah, kita lihat apakah kali ini gubernur masih akan ingkar atau memang akan mengikuti seperti apa yang dijanjikan. Nah, mudah-mudahan tidak ingkar lagi, ya, karena ini sudah 15 bulan kita menunggu terus, ya kan, sampai kapan mau menunggu kalau diingkari lagi. Nah, tapi kan yang jadi perkara ke depan nih, Bu. ya, Yang jadi perkara ke depan, apakah kawan-kawan sudah mempersiapkan? Mempersiapkan kalau gubernur sudah mengeluarkan surat keputusan barunya, ternyata karena cukup lama ya, 15 bulan atau dari Januari 2021 gitu kan, cukup lama lah. Upah masih memakai upah yang lama kalau tidak salah. Nah, apakah perusahaan-perusahaan di Batam siap menjalankan itu untuk SK surat keputusan yang baru nanti yang dikeluarkan oleh gubernur? Jadi upahnya kan mau nggak mau dirapel nih, kan gitu dari Januari. Ya. Gimana tanggapannya, Bu? Jadi begini, ini bukan hal yang mudah sebetulnya. Walaupun misal nanti gubernur membuatkan SK yang baru sesuai dengan putusan pengadilan tata usaha Tanjung Pinang yang menggunakan dasar PP 78. Nah, ini cuman akan timbul masalah nantinya karena di situ kan putusannya itu dirapel per 1 Januari 2021. Nah, sekarang bukan cuma itu yang menjadi masalah. Tantangannya sekarang apa benar gubernur berani memutuskan atau mengeluarkan SK yang baru sesuai nilai tersebut? Itu dulu. Nah, kalau berani tentu akan ada pertanyaan berikutnya. Dia keluarkan SK itu masa berlakunya sejak kapan? Apakah berlaku surut sejak 1 Januari 2021 atau sejak di SK-kan? Kan dua hal yang agak rancu nih nantinya kan. Terus kalaupun misalnya berlaku surut seperti SK-nya dibuat nanti berlaku surut sejak 1 Januari 2021 akan muncul hal baru lagi. Apa benar perusahaan akan mau mengikutinya? Ya kan? Karena itu bukan hal yang mudah untuk menghitung. Menghitung sih mudah, membayarnya yang sulit. Ya. Ya kan? itu Bu. Makanya kira-kira kawan-kawan sudah mempersiapkan ini atau tidak? Ya, jadi kemarin itu kita sudah instruksikan kepada teman-teman PUK supaya melakukan perundingan upah 2022 ini ada poin khusus atau catatan khusus yang disepakati terlebih dahulu, yaitu terkait putusan Mahkamah Agung nantinya. Apabila putusan Mahkamah Agung itu kita dimenangkan atau artinya kasasi gubernur ditolak dan harus terbit SK yang baru, nah di sini harus disepakati perusahaan harus mengikuti SK tersebut. Ini antisipasi awal sudah kita lakukan seperti itu. Nah, untuk beberapa perusahaan sudah ada komunikasi dari teman-teman PUK itu mengatakan bahwa perusahaan siap untuk melakukan pembayaran sebagaimana putusan mahkamah nantinya. Tapi kan itu tidak semua, hanya beberapa perusahaan. Ya, nah, tapi paling tidak kalau kita bisa memberi atau mendapat contoh, misalnya 2 atau 3 perusahaan yang melakukan pembayaran bisa dirapel dari 1 Januari 2021, artinya ini kan bisa menjadi contoh buat perusahaan-perusahaan lain. Jadi dasar buat teman-teman di PUK lain untuk menjadi acuan sebagai bentuk bahwa perusahaan lain mampu, kenapa mereka tidak. Ya, sederhananya sejauh ini sampai di sini dulu. Untuk kedepannya kita masih godok lagi nih apa yang harus kita lakukan. Ya, semoga lancar-lancar saja. Selamat berjuang buat Kota Batam terkait upah. Terima kasih. Karena yang di depan mata upah 2022 juga masih belum jelas kan gitu. Kan gitu. Tambah lagi nanti ada upah 2023 kan gitu. Nah, di luar upah nih, Bung. Di luar upah. Kalau untuk kawan-kawan Batam terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama tentang ketenagakerjaan. Dulu tahun 2020 lahir yang namanya Omnibus Law. Selanjutnya turunannya lahir PP 36. Sekarang turun lagi lahir yang namanya Permenaker nomor 2. Menurut Bung, kawan-kawan Batam dengan kondisi ini, apa sih harapannya dari kawan-kawan Batam terhadap perangkat yang di nasional? Karena kan kebijakan ini yang bikin nasional nih, di pemerintah pusat nih. Kawan-kawan Batam apa sih yang diharapkan dari para perangkat yang di nasional, gitu kan? Kawan-kawan Batam ya, tidak hanya untuk lem nih, gitu kan, kawan-kawan Batam. Mudah-mudahan dengan tips dan trik yang Bung Surya sampaikan,
gitu kan, para pimpinan langitan yang di atas mendengar ini, gitu kan, bisa mempersatukan gerakan bersama untuk yang diharapkan dengan kawan-kawan Batam. Boleh Bung, silakan Bung. Harapannya. Oke, siap. Jadi harapan kami tidak muluk-muluk. Ini bukan harapan saya secara pribadi, tapi harapan teman-teman yang lain juga sama. Ya, artinya begini, yang kita harapkan adalah kalau kita di daerah ini aja bisa melakukan sebuah gerakan, bisa mengumpulkan kekuatannya menjadi suatu kekompakan dalam sebuah pergerakan melakukan perlawanan terhadap pemerintah daerah. Kenapa kok di pusat harus jaga gengsi gitu loh? Ya, gengsinya seberapa sih? Yang mau diperjuangkan ini gengsinya para langitan atau memperjuangkan kepentingannya kaum buruh Indonesia. Nah, kalau yang ingin dipertahankan adalah kepentingan kaum buruh Indonesia, nggak ada salahnya toh di pusat sana para langitan berkumpul duduk bareng, ya lepaskanlah dulu egonya masing-masing, egonya LEM, egonya KEP, ego TSK, SPMI, Lomenik dan segala macam itu. Duduklah bareng-bareng sama-sama, bahas dengan cara terbuka tanpa saling tikung-menikung, tanpa saling titip-menitip kepentingan politik dan lain-lain di belakangnya. Nah, duduklah bersama-sama, bahaslah kepentingan buruh ini, karena semakin hari semakin berat nantinya perjuangan kita ke depan dengan sudah adanya Omnibus Law ini. Ditambah lagi turunan-turunannya semakin mencelakakan kita. Nah, kalau ini tidak dilakukan perlawanan dengan jelas, saya tidak mengatakan perjuangan DPP LEM selama ini tidak jelas. Kawan-kawan di LEM di pusat dan di daerah Jabar, Banten, DKI itu cukup masif melakukan pergerakan. Tapi yang kita sayangkan itu kan masih terkotak-kotak. Yang berkibar benderanya LEM aja. Nanti aksi lain berikut yang berkibar benderanya SPMI aja atau bendera-bendera lain aja. Nah, kapan masanya bisa bendera ini duduk bareng, turun bareng bersama, dan kalau perlu ya lumpuhkan dulu lah. Bahasanya kan seperti itu, kalau buruh kan lumpuhkan kan. Nah, cobalah lakukan itu sekali-sekali di pusat sana. Nggak usah dulu memandang Pak Arif itu sebagai ketua LEM atau gitu yang segala macam lah. Ya. Duduklah bersama-sama bahwa mereka-mereka, beliau-beliau para langitan itu adalah pimpinan buruh Indonesia, bukan pimpinan LEM, bukan pimpinan SPMI, tapi pimpinannya buruh Indonesia. Nah, coba cari satu solusi bagaimana cara melawan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah kita yang agak-agak rada gila ini. Ya, kebijakan pemerintah yang berani berbuat aneh di tengah masa sulit saat ini, yang berani berhadapan dengan masyarakatnya demi kepentingan segelintir mereka. Ya, nah, jadi itu yang harusnya dilakukan oleh pusat. Kalau kami di daerah ini, sebanyak apapun instruksi mungkin diperintahkan kepada kami di daerah, bisa saja kami lakukan, tapi toh tetap kembali keputusan itu adanya di ibu kota sana. Yang membuat kebijakan itu adanya di Jakarta, di pusat sana. Belum pindah ke Batam. Kalau pindahnya ke Batam, kita coba nanti ya. Boleh. Kayak Ya. bisa saya usulkan ke presiden untuk dipindahkan ke Batam, ibu kotanya kayaknya. Siap. Jangan ke Kalimantan, Batam aja. Ya. Biar Bung Daniel sibuknya di sini, jangan bolak-balik. Oke, Bung Surya, terima kasih tadi atas harapan-harapannya, terus juga atas informasinya terkait tentang hasil kawan-kawan aliansi selama di Batam. Dan alhamdulillah dengan aksi ke Jakarta, kawan-kawan membawa personil semua naik pesawat, kayaknya di booking satu pesawat tuh kayaknya tuh. Ya alhamdulillah sampai bisa berfoto di depan MA dengan strategi sendiri, saya juga kaget gitu kan. Kalau dapat kabar foto depan MA, wah mantap kawan-kawan Batam, menyolong star duluan kan gitu. Kalah lah, orang Bekasi kalah lah pokoknya. Iya. Ya, mudah-mudahan harapannya juga bisa didengar oleh seluruh buruh Indonesia dan juga para pimpinan buruh bahwa memang ini adalah kepentingan buruh, bukan kepentingan personal dari para langitan. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di dalam LEM TV, Perekat Elemen Rakyat. Jangan bosan-bosan kalau kita wawancara lagi, Bung Surya. Ya, siap. Kayaknya akan terus kita wawancara nih, Bung Surya nanti nih. Karena pergerakan buruh harus terus dihidupkan.
gitu kan? Karena inilah memang buruh itu ya perjuangannya lewat sini. Kita harus sudah mulai bermain lewat media. Selain di jalanan, media harus kita mainkan supaya suara kita didengar. Sekali lagi terima kasih Bung Surya, dan alhamdulillah nih kita juga hari ini mau wawancara advokat DPD LEM, karena kemarin yang saya baca gitu kan ternyata advokatnya adalah Bung Daniel, dan alhamdulillah sudah bergabung. Selamat datang Bung Daniel di LEM TV. Ya, selamat datang. Sorry, terlambat baru keluar di persidangan. Ya, sebelum saya lanjut ke Bung Daniel, saya sekali lagi terima kasih kepada Bung Surya. Mohon maaf nih Bung Surya nih menyita waktunya, pekerja malam, pagi, siang juga masih bekerja di organisasi. Siap Bung Andi, terima kasih. Ya, Oke, mungkin terima kasih. saya tinggal. Silakan dilanjut dengan Bung Daniel. Ini advokat kita di Batam yang bisa kita andalkan ini. Rekomendasinya untuk DPP bisa lah ini. Siap. Ya, mohon maaf kalau ada yang tidak tepat saya yang mungkin bahasa-bahasa yang tidak pas saya gunakan. Tapi yang paling tidak bisa kita lupakan adalah ucapan terima kasih kepada teman-teman DPP atas dukungannya. Dengan demo 2 hari dilakukan di DPP di pusat di Jakarta di MA, ternyata 2 hari kemudian keluar putusan, ya kan? Itu hal yang luar biasa, ya. Itu mungkin. Terima kasih Bung Andi. Sama-sama, sukses selalu buat kawan-kawan Batam. Salam hormat, salam juang, hidup buruh. Hidup buruh. Salam buat teman-teman Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LEM TV, berkat elemen rakyat.